Selamat pagi Bu Eli. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah baik. Bulan puasa ini harus banyak beraktivitas ya Bu ya. Biar seger. Iya Pak, biar seger kita Pak. Baik, untuk refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan, yang pertama itu proses apa yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini dan rencana tidak lanjut yang didampingi sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Selama 1 bulan terakhir ini saya penyelesaian modul-modul yang ada di LMS ya Pak. Jadi itu sudah selesai semua alhamdulillah. Lalu untuk kedepannya tindak lanjutnya itu saya akan menggerakkan program saya, gitu. Yaitu jenis petir, gerakan literasi kekeluaran hidup. Tulis petir ya, gerakan literasi siswa kekeluaran hidup. Dan ada ya, Iya. nama programnya. Pak, Ada jadi petir-petirnya ya. karena singkatan kekeluaran hidup Pak. Oke, berdasarkan hasil feedback yang 390 derajat itu, yang kurang baik ataupun perlu ditingkatkan menurut responden yang ada di sekolah Ibu itu bagaimana? Itu pada bagian pelibatan orang tua, orang tua atau wali murid sebagai pendamping maupun sebagai sumber belajar di sekolah. Jadi memang sih itu kemarin rata-rata mendapat nilai 3 lah saya. Ya nggak sering saya lakukan, nggak selalu saya lakukan, belum terjadwal gitu Pak. Jadi menurut responden masing-masing. Iya. Apa rencana Ibu ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Kalau saya kan kompetensi dalam hal melibatkan orang tua itu yang harus lebih saya tingkatkan ya Pak. Jadi saya akan lebih terus menjalin hubungan baik dengan orang tua gitu Pak, agar kompetensi saya dalam melibatkan orang tua atau wali murid bisa tercapai gitu ya. Kalau kemarin tuh saya lihat Ibu kanvanya sudah mulai bagus nih. Iya. Di portofolio digitalnya udah dimasukkan semua? Kalau untuk aksi nyata ada sebagian belum saya masukkan ke portofolio digital ya Pak. Itu belum ke Google. Jadi dimasukkan semua nanti yang apa Ibu semua masukkan portofolio digital. Iya, baik. Karena itu nanti dilihat oleh BPGP. Iya. Saya menggunakan Google Site. Google Site. Iya. Oke, keren sekali itu. Bisa diajarkan itu sama guru-guru lain. Oke, siapa Saya saja masih belajar Pak. Iya, belajar itu memang terus belajar gitu. Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Ya, saya melibatkan kepala sekolah sama rekan sejawat Pak untuk mendukung kompetensi saya tersebut agar lebih meningkat. Jadi perubahan dalam pembelajaran ini setelah Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi guru sebagai guru ini? Banyak ya Pak yang saya dapatkan setelah mengikuti guru penggerak ini Pak. Kompetensinya itu saya menjadi lebih memahami bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Karena saya kan di sini sebagai guru gitu ya Pak. Lalu saya mengajak murid-murid untuk membuat keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Lalu saya juga ini Pak, dari perubahan yang saya dapatkan yaitu saya bisa menggunakan mindfulness saat mengkondisikan siswa. Oke, baik. Berdasarkan yang Ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Ibu setelah Ibu menjalani program 6 bulan ini? Yang saya rasakan yang perubahan menurut saya mereka menjadi lebih percaya diri Pak, karena kan ada presentasi meskipun masih kelas 1 iya mereka aktif gitu Pak, aktif ya kan Pak. Lalu mereka saya juga menjadi lebih memahami apa sih yang mereka butuhkan belajar mereka. Itu sih Pak. Berarti kembali ke berpihak pada murid. Iya. Padahal itu murid kelas 1 ya, tapi Ibu sudah menerapkan berpihak pada murid sudah luar biasa, keren kali memang. Kalau kelas tinggi aja belum tentu bisa, kalau kelas 1 kan gitu. Lebih keren memang itu. Jadi apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan gitu?
Kalau dibilang puas sih belum ya Pak. Tapi untuk saat ini saya mendapatkan ilmu-ilmu, kompetensi-kompetensi baru yang saya dapatkan saat berada di kegiatan ini ya Pak. Lalu saya bisa mengupgrade diri saya dengan kompetensi-kompetensi yang saya dapatkan selama ini. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Ibu? Penerapan alur merdeka ya Pak. Nah, penerapan alur merdeka saat mempelajari modul-modul yang ada di LMS. Itu dia Pak. Di penilaian pemetaan ASEAN ini kan siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan ASEAN? Kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan wali murid atau orang tua murid. Itu yang saya libatkan. Berarti komite lah termasuk juga ya? Iya. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Sebelumnya saya melakukan refleksi sendiri ya Pak. Lalu itu saya ajak berdiskusi teman-teman yang lain tentang pemetaan aset-aset ini Pak. Apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Tentang penyampaian tujuan saya rasa Pak. Tujuannya? Iya, untuk apa sih ini gitu. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Senang Pak, karena akhirnya saya bersama rekan-rekan kepala sekolah murid bisa mengidentifikasi aset-aset atau sumber daya yang ada di sekolah ini. Oke. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Dengan mengidentifikasi sumber daya sekolah ini, kami mendapatkan hasil yang lebih berkualitas lagi dalam menentukan program-program sekolah. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Sejauh ini tidak ada ya Pak. Tidak ada ya. Oke. Baru ini wawancara sama Bu apa ya? Bu Yuni ya? Iya, Bu Yuni. Di stop aja. Gimana sehat Bu Yuni? Ini Bu wawancara perwakilan aktor yang terlibat dalam mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi oleh Bu Deli sebagai CDP yang ada di sekolah ini. Jadi bagaimana proses Ibu dalam menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Nah, kalau proses saya, kami di sini ya, saya diajak berpartisipasi bersama rekan-rekan sejawat yang lain ya kan Kak, dalam menentukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kami. Apa saja kendala tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Yang pertama kendalanya, kalau kendalanya itu saat mengumpulkan guru-guru bersama nih ya Kak ya gitu. Jadi kalau cara mengatasinya itu dengan Bu Deli memberikan pengertian mengenai pentingnya hasil identifikasi sumber daya tersebut, lalu untuk meningkatkan mutu pembelajaran ini para murid nantinya seperti itu Pak. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi yang ada di sekolah? Nah, kalau perasaan saya itu senang, alhamdulillah senang bisa ikut berperan dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah bersama-sama ya kan Bu Deli, kita berdiskusi bersama. Jadi sehingga saya jadi tahu nih apa saja sumber daya sekolah kami. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Nah, kalau pertimbangannya itu untuk menentukan itu kami lebih mempermudah ya Pak, mempermudah kami dalam membuat program-program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi khususnya itu berdampak pada murid program-program sekolah kami. Tadi kalau programnya apa tadi Bu Nel? Gelis petir ya? Gelis petir. Gelis petir. Oke, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Nah, sejauh ini tidak ada ya Pak ya, karena saya juga baru tahunya karena arahan dari Bu Deli gitu Pak. Oke. Iya. Jadi Bu Deli kan ini kan untuk persiapan panen hasil. Ya. Kembali ke Bu Deli lagi. Apa ide Ibu untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti? Untuk panen hasil ya Pak, rencananya saya sih membuat ini papan perasaan anak murid yang sebelumnya juga sudah saya terapkan di kelas. Jadi anak-anak murid itu, jadi nanti papan perasaan anak-anak murid itu sebelum mulai belajar ataupun sesudah belajar itu nanti akan saya bawa ya.
Lalu saya kan kemarin buat toga ya Pak. Hasil tanaman obat keluarga itu ada serai, ada kunyit gitu ya Pak. Itu mau nanti saya buat menjadi jamu atau minuman sehat. Udah pernah begini minum jamunya Bu Del? Sekarang Untuk saat Pak. Nanti Kan kita belum coba panen. Pak. Iya, Panen, oke. Pak. Jadi apa yang Ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar nanti, jadinya yang mana itu? Apa dua-dua? Kalau memungkinkan, kalau bisa dua-dua Pak. Saya bawa. Jadi itu nanti bisa berupa apa tadi ya? Produk, anak-anak, produk. produknya sama Minuman atau sehat. dibuat foto ya nanti ya, fotonya atau videonya. Nantilah kita apalagi Bu ya. Iya, nanti saya- Berarti sudah adalah produk nanti yang Ibu tampilkan. Iya, insya Allah. Oke. Apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini Bu Del? Hal yang menarik ya Pak, saya bisa merefleksikan perubahan yang terjadi selama pembelajaran 6 bulan ini Pak. Jadi saya bisa terbantu nih apa saja sih yang saya lakukan selama 6 bulan. Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Saya mendapatkan ilmu baru ya Pak, lalu saya mendapatkan teman-teman baru, ya pengalaman-pengalaman baru, lalu saya juga dapat menemukan dampaknya bagi saya sebagai guru dan murid saya tentunya. Oke, baik Ibu. Jadi itu aja kita proses coachingnya. Kita nanti berfoto. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Dewi. Kita nanti berfoto ya. Oke.